Satu, dua, tiga, empat, lima, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua kelas 8? Semoga kalian selalu sehat dan sudah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap diam di rumah, jangan kemana-mana. Kita sedang berupaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Anggap kita sebagai orang yang sakit. Bagaimana caranya kita tidak menularkan pada orang lain? Yaitu dengan diam di rumah, agar kita pun terhindar dari orang yang sakit. Baik, untuk materi selanjutnya, kita pertemuan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020. Materi lanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat, maka hari ini kita akan belajar tentang rute pelayaran kedatangan bangsa-bangsa barat. Ilustrasinya, Indonesia itu adalah negara yang besar, negara yang kaya akan sumber daya alam, karena kita ada di dalam negara tropis sehingga tanah kita subur makmur, dan kita adalah bangsa muslim yang terbesar. Tetapi kebesaran ini belum mencerminkan kebesaran negara kita, karena saat ini seperti kita tahu bahwa di Indonesia masih banyak negara-negara lain yang menguasai ekonomi penting yang ada di Indonesia, yang pada prinsipnya seharusnya kita yang mengelola sendiri kekayaan alam kita, ya. Mungkin tugas kalian jika nanti sudah menjadi seseorang yang punya kebijakan, rubahlah itu semua supaya kesejahteraan bisa dimiliki oleh kita semua, ya. Kolonialisme dan imperialisme dalam bab ini itu adalah mencerminkan sebuah penjajahan. Seperti kita tahu, kita lama dijajah oleh negara-negara Eropa, negara-negara barat, ya. Dari mulai kedatangan Portugis, kedatangan Spanyol, Belanda, lalu Inggris, Jepang, beratus abad kita menderita, kekayaan alam kita diambil, ditindas, sehingga timbul dari masyarakat itu perlawanan. Nah, penjajah itu selalu menimbulkan kerusakan. Maka dalam istilah Islam disebutnya itu istighrab. Ada ayat yang menjelaskan tentang penjajah itu selalu menimbulkan kehinaan, kerusakan, kehancuran. Ungkapan yang dilontarkan Ratu Bilqis itu dalam Al-Quran ada dalam Quran surat An-Naml ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha idallat wa kadzalika yaf'alun. Artinya, sesungguhnya raja-raja apabila masuk suatu negara, niscaya mereka membinasakan dan menjadikan penduduknya itu dari mulia menjadi hina. Dan demikian juga itulah yang mereka perbuat. Nah, itu sudah kita rasakan beratus abad lamanya, kita itu merasa terhina, terjajah, bahkan banyak yang meninggal, ya, dalam perjuangan melawan penjajah. Nah, sedangkan sosok dalam Al-Quran tentang penjajah itu digambarkan sebagai seorang Fir'aun dengan karakteristik yang menghinakan masyarakat, menindas masyarakat. Dalam hal ini, ketika dulu mulai bangsa-bangsa barat itu datang ke Indonesia, dari mulai mencari rempah-rempah, dari mulai berdagang, akhirnya memonopoli, akhirnya berkeinginan untuk menaklukkan, akhirnya menjajah, menindas dan sebagainya, ya. Semoga itu tidak terulang lagi, walaupun pada dasarnya sekarang pun penjajahan itu masih ada, tetapi dalam tahap penjajahan modern. Dengan adanya apa? Dengan adanya globalisasi. Jika kalian masih merasakan penjajahan, dijajah oleh gadget kalian, dijajah oleh game kalian, dijajah oleh handphone kalian, berarti kalian sudah masuk kepada penjajahan modern akibat dari globalisasi. Jangan sampai terjadi lagi pengulangan penjajahan yang langsung dirasakan, langsung orangnya datang menjajah ke bangsa kita, dan juga jangan sampai kita terjadi merasakan penjajahan tidak langsung, karena semuanya itu sangat membuat kita itu menderita, kita itu tidak enak, dan itu jika bakal kegagalan dari seseorang jika kita tidak mampu mengendalikan diri kita sendiri, tidak mampu mengendalikan globalisasi yang masuk ke dalam diri kita sendiri,
kita akan terbawa tergerus arus yang negatif. Walaupun dampak positifnya pun banyak. Kalian seperti sekarang bisa belajar online itu dari adanya globalisasi. Baiklah, kalau dari materi yang kemarin kalian sudah mempelajari tentang kedatangan negara-negara akibat dari apa? Akibat dari ada canggihnya teknologi pelayaran, akibat adanya saat itu trennya pelayaran, lalu karena adanya kejadian-kejadian yang terjadi di bangsa Eropa sana, yaitu runtuhnya Konstantinopel di tangan Islam, menyebabkan mereka itu melirik ke bangsa-bangsa Asia dan yang penjelajah itu menemukan bangsa-bangsa baru, dan ternyata menemukan Indonesia dong dengan kekayaan alam yang sangat melimpah ruah. Secara orang Indonesia itu sangat ramah menerima mereka ya, dan akhirnya keramah tamahan kita itu dimanfaatkan dengan tidak baik oleh mereka dengan cara mengadu domba antara saudara kita seperti yang terjadi di Ternate dan Tidore, dan mereka betul-betul menguasai kita, memonopoli kita dengan segala macam cara ya. Semoga itu tidak terjadi lagi di era kita ya. Untuk yang materi sekarang, kita Ibu akan berikan tugas kepada kalian membuat sebuah peta. Kalian bisa download peta dunia, print out, lalu kalian cari rute pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Portugis, bangsa Spanyol, Belanda, Inggris. Bagaimana caranya mereka masuk ke kita? Dengan judul submateri jalur pelayaran kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Hasil pekerjaan kalian silahkan difotokan, kirim ke WhatsApp Ibu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut pekerjaan kalian kita akan lakukan setelah KBM berjalan. Setelah video ini akan ada banyak ulasan-ulasan PowerPoint. Silahkan kalian pelajari untuk menambah literatur dari tugas kalian. Itu saja untuk materi hari ini. Semoga kalian lancar mengerjakan, mudah mengerjakan, berdoa dulu sebelumnya, dan tetap menjaga kesehatan diri sendiri, menjaga kesehatan lingkungan, dan sayangi orang tua kalian dengan selalu diam di rumah supaya tidak menjadi karir untuk penularan virus corona. Itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.